Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, yaitu tentang tema 1 indahnya kebersamaan, materi kelas 4 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi muatan IPA dengan kompetensi dasar 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang pertama itu bunyi. Pengertian dari bunyi adalah salah satu jenis gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Di dalam fisika, pengertian bunyi yaitu suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi, semua benda yang bergetar itu dapat menghasilkan bunyi. Selanjutnya, kita juga mengenal sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda atau segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh dari sumber bunyi dalam kehidupan sehari-hari yaitu antaranya yang pertama, pita suara. Ketika seorang manusia berbicara, kayak Pak Guru sekarang ini, pita suaranya akan bergetar dan menghasilkan suara. Kemudian yang kedua, alat musik. Ketika alat musik ditabuh atau gitar dipetik, maka alat musik tersebut akan bergetar. Kalau gitar ya senarnya, kalau kendang ya selaput kulitnya, itu akan bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu mesin kendaraan. Ketika mesin kendaraan dinyalakan, di dalam mesin itu ada piston yang akan bergerak dan bergesekan dengan mesin. Gesekan ini menghasilkan getaran yang akhirnya juga menimbulkan bunyi. Selanjutnya, syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama yaitu terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi. Kemudian yang kedua, terdapat medium atau perantara yang digunakan untuk merambatnya bunyi. Kemudian yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Kemudian yang keempat, terdapat alat pendengar yang baik atau telinga yang normal. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat dari bunyi. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Kemudian yang kedua, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa udara. Kemudian yang ketiga, kecepatan dari rambatan bunyi dipengaruhi oleh kerapatan dari medium perambatannya. Medium perambatan antara lain yaitu zat padat, cair, atau gas. Yang keempat, sifat bunyi yaitu dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Apa itu resonansi? Nanti kita akan bahas dalam slide berikutnya. Selanjutnya, resonansi bunyi. Ya, tadi ada yang tanya, apa itu resonansi bunyi? Resonansi adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan getaran benda lain sebab frekuensinya sama.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengalami, kadang mengalami contoh peristiwa resonansi bunyi ini. Yaitu yang pertama contohnya, misalnya ada sebuah kendaraan berat, misalnya truk, melintas cukup dekat dengan rumah kita atau rumah kalian. Kamu dapat merasakan lantai dan kaca rumahmu terasa bergetar. Nah, bergetarnya kaca atau lantai yang ada di rumahmu itu akibat dari resonansi, ya. Kemudian ketika ada halilintar, kaca rumahmu terasa bergetar. Ini juga akibat resonansi. Selanjutnya, bagi anak-anak yang senang bermain gitar. Gitar biasanya mempunyai sebuah kotak udara di dalamnya. Partikel-partikel udara di dalam kotak udara ini akan ikut bergetar ketika senar gitar dipetik. Ini juga akibat dari resonansi bunyi. Baik, selanjutnya kalian akan belajar tentang medium perambatan bunyi. Untuk itu, silahkan simak video tentang medium perambatan bunyi, pengertian bunyi berikut ini ya. Jangan sampai kalian tidak menyaksikan, supaya pengertian kalian tentang bunyi menjadi semakin mantap. Ya, silahkan simak videonya. Halo teman-teman, kembali bersama saya Disa Natasha Wahyuni Putri, calon duta rumah belajar 2018. Hari ini kita akan membahas tentang energi bunyi. Pokok bahasan kita hari ini adalah pengertian bunyi, medium perpindahan bunyi, penyebab bunyi, sumber bunyi, dan pantulan bunyi. Pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Apa gelombang longitudinal itu? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar terhadap arah rambatnya. Jika arah rambatnya ke kanan, maka arah getarannya juga ke kanan. Medium perambatan bunyi ada 3. Yang pertama, yaitu melalui benda padat, kemudian benda cair, terakhir benda gas. Perpindahan bunyi melalui benda padat dicontohkan pada saat kita melakukan permainan telepon tali. Mulanya, bunyi muncul melalui seorang anak, kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke telinga anak yang lain. Perpindahan energi bunyi melalui benda cair dicontohkan pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak berisi air. Mulanya bunyi muncul dari dasar bak mandi, kemudian berpindah ke air hingga sampai ke telinga. Perpindahan bunyi melalui gas dicontohkan pada saat suara auman serigala. Mulanya keluar dari mulut serigala, kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Penyebab bunyi. Bunyi dihasilkan oleh getaran. Semakin kuat suatu getaran, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil suatu getaran, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Materi sumber bunyi dan pantulan bunyi akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul atau benda yang permukaannya keras. Macam pemantulan bunyi yaitu yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ini misalnya suara guru kalian di dalam kelas akan lebih keras dibandingkan dengan suara guru olahraga ketika mengajar di lapangan. Hal ini terjadi karena suara di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan, sehingga suara guru di dalam kelas
akan kedengaran lebih keras daripada ketika berada di ruang terbuka seperti di lapangan. Dek cantik. Dek. Ini kembaliannya 2.500 Buat kalian aja, cuk, jajankeun. Nuhun. Pemantulan bunyi yang kedua yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam yaitu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan setelah bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi terdengar tidak jelas. Kemudian yang ketiga yaitu gema. Gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena antara dinding pantul dan sumber bunyi Kalem guys, aya iklannya. Lanjut. Manaeun bieu teh? Iya. Duh, ini mah videonya. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Tabung bicara merupakan suatu tabung yang terbuat dari logam dengan ujung-ujungnya berbentuk corong. Tabung ini banyak dipakai di kapal-kapal laut untuk mengatasi gangguan komunikasi akibat suara angin atau ombak. Seorang yang hendak menyampaikan pesan berbicara dari ujung yang satu dan orang lain mendengarkan pada ujung yang lain. Agar waspada, karena kita akan memasuki perairan rawan bajak laut. Stetoskop adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara nafas dan detak jantung seseorang. Alat ini terdiri dari suatu selang yang ujungnya berbentuk corong.
Selang ini dihubungkan dengan 2 selang lain yang menuju telinga dokter. Ketika dokter menyentuhkan corong pada dada seseorang, bunyi detak jantung dan nafas akan merambat ke dalam selang dan setelah melalui proses pemantulan, seperti pada tabung bicara. Dokter dapat mendengar dengan jelas detak jantung dan nafas sang pasien. Bagaimana anak-anak, masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini? Alhamdulillah, Pak Guru harapkan kalian masih tetap semangat ya untuk senantiasa terus belajar. Setelah kalian tadi menyaksikan video tentang mantulan bunyi, tentu saja kita akan lanjutkan sekarang manfaat bunyi pantul. Apa saja manfaat dari bunyi pantul? Yang pertama yaitu untuk mengukur panjang lorong sebuah gua. Kemudian yang kedua, manfaatnya bisa juga untuk mengukur kedalaman laut. Yang ketiga, untuk menentukan cepat rambat gelombang bunyi suatu medium. Yang keempat, untuk mendeteksi jaringan yang tidak normal. Yang kelima, untuk memantau detak jantung. Nah, ini manfaat adanya bunyi pantul. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada 3, yaitu yang pertama bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz atau kurang dari 20 Hz. Binatang yang bisa mendengar bunyi ini antara lain yaitu anjing dan jangkrik. Kemudian yang kedua yaitu bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengar bunyi ini yaitu manusia ya. Kita bisa mendengar bunyi audiosonik, yaitu antara 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi lebih atau di atas 20.000 Hz. Binatang yang bisa mendengar bunyi ultrasonik antara lain yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Jadi kelelawar, lumba-lumba itu merupakan contoh hewan atau binatang yang bisa mendengar bunyi ultrasonik. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir ini bisa kalian semua pahami dan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu anak-anak. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Guru.